setiap bulan akan menerima penghasilan. Pajak itu dikenakan pada orang yang memiliki penghasilan. Anda begitu menerima gaji akan langsung dipotong dengan pajak. Ini pertanyaannya, Pak, begitu masuk saya kan belum punya NPWP, maka Anda akan diperintahkan oleh kantor tersebut untuk segera membuat NPWP. Karena kalau Anda tidak punya NPWP, maka persyaratan pemberkasan tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, biasanya disuruh mengundurkan diri. Berarti Anda mau digaji tapi mau bayar pajak. Jadi hati-hati, teman-teman. Ya, harus hati-hati. Oleh karena itu, teman-teman, ya, eh, kalau untuk NPWP mah, apalagi sekarang semester 4 ya, semester 4B ini berarti teman-teman ini sudah 17 tahun ke atas. Sebenarnya kalau pernah tahun berapa ya, yang udah usia 17 tahun ke atas itu oleh pemerintah langsung dicetakkan NPWP. Ternyata tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Tidak semua orang yang usia 17 tahun itu atau yang sudah dianggap remaja dewasa itu sudah kerja. Jadi banyak NPWP data tapi tidak ada penghasilannya. Biasanya nanti aja setiap kalau mau ada lingkungan dapat pekerjaan baru dimintakan PWP, baru dicetak baru ya. Banyak yang akhirnya NPWP-nya itu sayang sekali lah. Bayangkan jumlah penduduk Indonesia kalau ketika sudah 17 tahun dicetak NPWP, wah ngeri. Operasional apa namanya pengadaan itu berapa miliar, berapa miliar. Oke, teman-teman. Tadi untuk pajak apa namanya pajak pusat itu ada yang disebut dengan pajak penghasilan yang disingkat dengan PPH. Apa itu pajak PPH? Pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi, individu seperti Bapak di UIN tuh, IPDU ya, pegawai-pegawai, dosen-dosen, terus apa lagi seperti tendiknya ya, satpam itu masuk pada orang pribadi ya. Atau badan. Kalau badan apa? Kalau badan seolah-olah kalau yang tidak dijelaskan badan itu yang karena kita aja ya badan ya badan. Tapi badan di sini itu adalah lembaga sebenarnya, institusi. Ya, kalau orang pribadinya kitanya pegawainya, kalau badannya itu lembaga yaitu UIN, UIN-nya. UIN-nya itu badan. UIN itu kena pajak, kena pajak ya. Atas penghasilan yang diterima ya atau atas penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak, teman-teman. Itu PPH. Ya, harus tahu dulu. Nanti kalau UTS ini kan saya katakan dari awal mau sampai hitungan dulu lah. UTS mah hanya ya kita harus kuasai dulu tentang dengan apa namanya penjelasan dasar-dasar dulu tentang pajak ya. Ini yang penting. Pertanyaan berikutnya, apakah PPH itu cuma gaji? Nah, tidak, teman-teman. Kalau untuk perusahaan itu badan ya bisa keuntungan. Ya, kalau gaji mah itu karyawannya. Tapi harus disetorkan. Kan pajak kita teh PNS modal Bapak dari gaji teh langsung dipotong pajak. Jadi urusan pajaknya silakan Kementerian Agama atau yang disebut dengan UIN, UIN, nyetor, setorkan tuh. Misalkan pegawai UIN ayah 2.000, bayangkan dari 2.000 gajinya dipotong langsung. Satu orang berapa? Apakah beda-beda? Beda-beda setiap orang. Walaupun gajinya apa namanya pengangkatannya sama, golongannya sama, terus apa namanya kepangkatannya sama, terus gajiannya bagaimana? Sama beda, akan beda. Kok beda? Akan sama. Nah, hati-hati. Karena barangkali pegawai itu macam-macam. Ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah, ada yang punya anak satu, ada yang punya anak dua. Nah, itu sebagai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau ada penghasilan tidak kena pajak, anak, istri,
terus belum kawin itu pengurangan, pengurangan gitu. Makanya kalau orang yang single belum nikah, ada orang yang nanti sudah punya anak akan berbeda. Makanya akan beda-beda setiap individu untuk membayar pajak. Ya, seperti bapak dua anak, tanggungan satu istri. Padahal istri bapak kerja, dipotong pajak oke, sama nggak ngitung pajaknya beda. Karena istri bapak kerja, saya kerja. Sedangkan bapak ada pengurangan pajak karena bapak itu punya hak untuk dikurangi penghasilan bapak. Kurang dikurangi karena punya tanggungan istri. Istri kan istri saya harus dikurangi dong. Walaupun kerja itu kan kerja penghasilan istri. Nah, yang penting jangan double. Nah, ini teman-teman ya. Nanti kita harus tahu itu punya penghasilan. Kenapa? Karena biasanya dari awal masih gak pembaliut, si gaduliut. Maklum, awal ada nggak selama, oh nggak apa. Mau ada kia sederhana, ya sangat sederhana sekali. Kita akan mampu, kita akan pandai itu pajak ketika sudah sering ketemu, sering ngobrol, sering latihan, insya Allah. Selanjutnya ini terkait dengan apa? PPN, pajak pertambahan nilai. Ya. Kalau pajak pertambahan nilai, teman-teman, ini hati-hati ini. Ini yang sering disingkat dengan PPN terjadinya itu kepada barang atau jasa. Ya, kalau PPN itu bukan pada individu atau lembaga. Jadi yang disebut dengan PPN itu, teman-teman ya, yang disebut dengan PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kenapa Pak ada dua? Kena pajak dan eh, jasa. Dikarenakan ini terkait dengan teman-teman, terkait dengan jual beli biasanya PPN itu terjadinya itu pada jual beli barang, jual beli jasa. Yang gimana? Nah, ini nih teman-teman harus tahu ya. Barangkali Anda sudah belajar marketing kemarin pengantar. Kalau marketing ini sangat detail karena yang dijualnya itu barang atau jasa. Nah, gitu. Kalau barang wujud, kalau jasa tidak wujud. Nah, itu yang mana dikenakan. Contohnya kalau barang, contohnya nanti Anda beli barang ya, Indomaret, Alfamart, apalagi Super Indo, Giant, Gria, oh gitu kan. Begitu barangnya itu pasti kena PPN, teman-teman. Ya, PPN. Itu barang. Barang. Jangan sampai kejadian ibu-ibu ingin belanja sama uang 50.000 karena 50.000 lihat harganya itu sesuai dengan 50.000-an balanya teh di Indomaret ningali karena apa karena stok harganya sudah ada stok harganya ada jadi yang mulai oh dihitung 50.000-an pokoknya mau duit lagi 50 gitu jadi beli ternyata ayah harga 10.000 ngambil 50.000 bikin ke kasir di kasir tagihannya lebih dari 50.000 dia protes kenapa lebih dari 50.000 kan jualannya karena PPN ibu hitungnya belum dengan PPN itu harga sebelum PPN harga setelah PPN jadi naik yaitu 55.000 ah, kenapa bisa begitu atau ini mah ngabatikan deh padahal ini mah untuk PPN pajak ke negara dari kita oleh kita dan nanti juga untuk kita. Nah, mudah-mudahan yang jualan itu Indomaret, Alfamart itu yang dititipkan oleh kita yang 5.000-nya itu distorkan ke kas negara. Jangan-jangan tidak distorkan. Wah, alam biswab. Eta mah. Makanya disitulah yang disebut dengan seringnya ada kebocoran. Teman-teman, hati-hati. Ya, protes ibu-ibu. Ah, kalau gitu mah kata ibu-ibu enak belanja di komplek-komplek di warung-warung nggak ada PPN. Oh silakan Indomaret apa mah ya Giant Ria juga tidak maksa silakan tidak digiring harus ke ini silakan tetapi aneh ya anehnya harga mahal ada tambahan nilai tapi abring-abringan datang tuh balanya itu ke supermarket ada apa gerangan ternyata teman oleh orang marketing mah ini dibahas ternyata konsumen itu
ingin bebas, ingin nyaman, ingin santai belanja teh, beli apa nama garam hiji wae ke supermarket ke kurilingan, beli hiji kurilingan bisa saat aja bebas aja karena self service, melayani sendiri, milih sendiri, ya, bebas. Sampai ke Indomaret, ke Alfamart, ke supermarket, kita ke kurilingan 10 kuriling oke kita beli terjadi gak ada masalah, bebas, ya bebas. Coba teman-teman beli di komplek, dilayani kan di komplek mah dan tidak kekurangan. Coba Pak itu lihat itu berapa ditinggalkan. Kalau yang itu yang berapa? Semua barang dikeluarkan. Tiba-tiba nggak jadi ya Pak, balik carekan lah. Coba lagi kan itu ini. Nah, tapi kan kelebihannya tidak ada PPN di situ. Nah ini nih teman-teman. Silakan itu masalah kebiasaan, masalah kenyamanan konsumen mau beli di mana aja silahkan. Tapi kan walaupun jauh, walaupun apapun, konsumen pakai motor, pakai mobil, tetap dikejar ke Indomaret, Supermart, ke swalayan. Karena yang dijanjikannya itu self service, melayani diri sendiri. Apalagi sarana diyakinkan di dalam supermarket itu disiapkan ada ATM-nya, kalau misalkan kita tidak ada uang langsung bisa ngambil kan gitu. Nah banyak lah, banyak sehingga inilah itu adalah strategi marketing sehingga banyak pendatang. Namun rugi mah malah yang muncul supermarket supermarket yang lain bergantian. Oh enak mah di mana-mana supaya ada sekarang ada apa lagi ya? Ada Yongmat apa Yongmat. Pokoknya mah loba. Tapi loba saya nyebut nanya. Pokoknya mah Giant kan itu Carrefour, Borma, luar biasa lah pokoknya banyak. Itu semua kena pajak gitu. Kenapa? Karena tercatat ada perusahaannya. Siapa perusahaannya? Pemiliknya berupa badan. Nah, itu setel ke badan. Ya. Insya Allah ini mudah-mudahan akan menjadi nilai masukan. Jadi kalau oleh negara disebutnya pajak, ya pajak. Amun cek bahasa agama mah teh zakat lah kan negara orang kene. Tapi kalau untuk ke dunia akhirat mah disebutnya zakat. Ya. Zakat apa? Zakat penghasilan, ya. Sedekah atas harta yang berlimpah gitu ya. Gaji tadi sisihkan sekian untuk zakat. Wih berkah ya Allah. Berkah. Kan kalau udah bilang bulan puasa itu ya segalanya harus mudah-mudahan bisa dipuasakan ya teman-teman. Itu PPN. Ya ini teman-teman yang harus dipahami karena PPN ini dengan penghasilan ini yang sehari-hari terjadi di lapangan. Kayak yang lain-lain kayak PPNBM ya apa hak balik nama pajak segala macam itu mah tidak inilah. Yang paling sering itu pajak penghasilan individu, pegawai, pajak penghasilan badan, yaitu lembaga, pajak PPN. Ya, minimal tahu teman-teman. Kalau pajak PPN mah jangankan untuk ini, di perbankan wae ge dina slip eta coba dina buku tabungan PPN teh aya we pajak teh sekian persen. Lumayan atuh. Kalau mau hitunganna saldo harian. Teman-teman. Makanya semakin ini ya pinter. Oke teman-teman semua, setelah itu kita masuk ke rada sisit ya. Pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Nah, kalau ini ya, kalau PPNBM yang ini teman-teman biasanya ada untuk barang-barang mewah. Pertanyaannya yang nukumah barang mewah teh. Mobil juga kan di harga murah ada ya sampai ini. Ya, barang mewah itu barang yang mahal. Mobil memang masuk barang mewah tapi mahal tuh. Ada 50.000 mah tersebut barang mewah. Mobil 100.000. Ya, yang barang mewah teh yang ukurannya sampai mana lah ini biasanya yang menentukan masuk barang mewah tidaknya itu pemerintah dalam ini Kementerian Agama Menteri Keuangan yaitu Dirjen Pajak teman-teman ya ya kan mobil mewah makan harganya miliaran teman-teman ya pintunya juga sekarang mah cukup dengan disentuh aja ya
langsung bunyi nanti muka remut ya, ketika jauhan mobil bisa di starter seperti motor enak lah, kalau kan starter mah dikunci nah, ketika jauh pencet sadar. Wah, barang mewah. Dua pintu mobil. Kudu mah yang paling mahal teh mun banyak pintu baru mahal. Karena bikin pintunya juga banyak. Tapi dibalik zaman sekarang mah mobil leutik dua pintu lebih mahal gini kan. Anu kanan kiri. Apalagi sekarang ada pintu satu pintu. Wih, satu pintu lebih mahal lagi. Itu dari atas. Jadi kita kalau mau pakai mobil itu loncat. Dia kejauhan. Mahal tapi susah ya. Tapi ini yang dibikinnya itu, yang mahal itu, yang mewah itu, ketika yang dibikinnya itu masih terbatas, ya, terbatas sedikit, harganya tinggi. Kenapa sedikit yang belinya? Harganya tinggi, mahal, miliaran, sekian miliar, 7 miliar, 10 miliar, wah, uang dari mana kita ya? Gitu, susah, teman-teman. Ya, itu yang berhubungan dengan barang mewah. Nah, kalau yang ini dalam kehidupan kita, khususnya di perpajakan, jarang. Kalau kembali lagi yang dipakai mah ini nih pajak penghasilan teh kan ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23 ini. Jadi satu pajak penghasilan itu banyak pasalnya gitu. Kalau yang ini mah tidak disentuh-sentuh ke orang teh. Ya, di latihan ayam atau kudu ini karena di sini teh pajak banyak pasalnya. Kenapa banyak kan gaji pasal pajak pasal pasal gaji pasal honorarium pasal hadiah itu beda-beda kan nanti pajak untuk individu untuk kelompok untuk lembaga atau institusi itu ya. Berikutnya ya biar dipercepat ya lebih cepat lebih baik masuk kepada biaya materai. Biaya materai yang gimana, yang ditempel teman-teman jangan lupa. Ini banyak yang jujur kalau biaya materai ini banyak yang kejebak, teman-teman. Banyak perusahaan yang ikut tender lelang gara-gara biaya materai harusnya dia menang pemenang gagal gara-gara materai. Coba. Bukan gara-gara materai tidak ada materai di tempelan materainya, bukan. Ternyata teman-teman nanti akan dipelajari materai. Nanti ada satu pertemuan ya materai. Ini materai itu di dalam materai itu ada yang lambang Garuda. Di bawah Garuda ada tulisan tanggal. Tanggal itu harus diisi. Kita rata-rata kalau sudah ditandatangan di atas materai tidak ditulis lagi tanggalnya karena merasa tanggalnya sudah ada di luar itu yang diketik atau yang ditulis. Padahal pemerintah yang membuat Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak tanggal di situ teh ada kolomnya harus diisi. Gara-gara tidak diisi itu yang tender kemarin ya Allah gagal berapa belas miliar tuh gagal. Gara-gara apa? Tidak diisi tender tulisan tanggalnya di bawah Garuda gagal. Yang dapat siapa? Yang diisi yang lengkap dokumennya. Allahu Akbar, luar biasa. Ini yang siapa yang salah? SDM. Kalau SDM kurang memiliki kemampuan, keahlian, teori, salah. Siapa yang rugi perusahaan? Kalau dengan demikian maka sumber daya manusia yang diangkat oleh perusahaan tadi salah ngarekrut. Aing mah ngahadirkan pegawai ini teh malah hilang pekerjaan kita, tender kita, uang kita. Tapi dengan kehadiran orang yang paham, oh Pak ini salah, ini harus pakai tanggal di atas di bawah materai ini, di bawah Garuda ini. Kenapa? Karena kalau tidak, pemerintah tidak semata-mata bikin ada tulisan tanggal harus diisi. Kalau tidak diisi nggak usah harus pakai tanggal atau makanya ada tanggal di situ harus diisi wajib. Gitu teman-teman hati-hati. Maka perusahaan itu bisa kecewa. Dapat info nggak tahu deh waktu tender di kampus UI. Pegawainya itu nggak tahu diberhentikan nggak tahu tidak. Sayang dong. Hilang itu keuangan sumber penghasilan atau proyek gara-gara hanya apa hanya materai ukuran kecil ya ukuran kecil tapi itu menentukan sekali teman-teman ya, menentukan sekali kalau itu tidak di apa dipelajari bisa jadi malapetaka ya jadi masalah teman-teman jadi masalah
Ya, saya tidak akan memperdalam materai apalagi ada nilainya 6.000, 3.000, 6.000, 10.000. Terus bagaimana nanti ada pos penjelasan biaya materai ya. Oke, kita langsung aja ke PBB aja, pajak bumi dan bangunan. Nah, ini terkait dengan ya itu terkait dengan perkebunan yang karena apa harus ada PBB-nya? Karena ini terkait dengan pajaknya. Kenapa kan kalau perkebunan perhutanan yang pertambangan yang besar kan itu milik negara, milik pemerintah. Tapi jangan salah, banyak juga yang pribadi-pribadi memiliki perkebunan, ya memiliki wah pertambangan, tanahnya yang hektaran itu masuk pajak harus disetorkan ke kas negara, ya harus ke kas negara. Sebagian penghasilannya itu dikasihkan ke kas negara, jangan hanya sendiri aja ya. Oke, selanjutnya apa teman-teman? Pajak daerah ya. Pajak daerah ini biasanya ini ya pasti udah tahu teman-teman, semua pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya. Sekali lagi, sebuah jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ini ya, kabupaten kota. Awas nih, harus dicatat nih teman-teman. Kenapa? Catatnya itu di save di otak kita. Oh iya 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 iya. Hampir sama teman-teman. Yang hasilnya dimasukkan ke kas daerah. Kalau tadi yang dimasukkan ke kas pusat. Ya. Kalau ke pusat tentunya dikelola oleh APBN. Kalau daerah APBD. Ini teman-teman ya itu luar biasa ya. Jadi sudah mulai nih. Jangan kan yang mendengarkan Bapak juga udah sisir nih mulai dari jam berapa? Jam 10, 3 jam ya. Oke. Itu apa saja sih kalau pajak daerah? Nah, pajak daerah itu tentunya harus lihat dulu pasalnya, yaitu undang-undang pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu provinsi dan daerah. Apa saja? Terdiri dari nah ini pajak kendaraan bermotor, paling lama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Oh ini ya yang masuk pada pajak-pajak kabupaten kota itu, provinsi itu ya teman-teman. Jadi yang saya tahu motor itu karena ada di kota Bandung, ada di Garut, ada di Tasik, bisa ada di Bogor, dikirain ke kabupaten kota weh penghasilan teh. Ini provinsi masuknya teman-teman. Loh, kalau provinsi kenapa ada di kabupaten kota? Itu hanya kantornya teman-teman ya, hanya kantornya sama ya itunya. Jadi lumayan tuh besar. Jadi untuk pembangunan daerah itu atau biaya balik nama kendaraan bermotor harus dilakukan itu teman-teman, karena sekarang kalau kita jual beli terus tidak dibalik namakan nanti kasihan nama pertama kena itu pajak progresif tuh ya, karena semakin banyak kendaraan yang kita miliki ya itu akan dikenakan pajak progresif. Kalau kena nanti bayar pajaknya mahal. Terus bagaimana Pak kalau saya punya motor dijual ke orang ya, dijual ke orang tapi nanti saya takut kena pajak progresif karena saya mau beli lagi, dikhawatirkan seolah-olah saya punya dua padahal yang ini sudah dijual. Makanya dibuatkan yaitu ya disebut dengan akte jual beli, ada bukti jual beli diserahkan nama sudah dibeli ke si A si B ini dengan harga sekian, bikin perjanjian itu sehingga ketika nanti balik akan memperpanjang STNK di Samsat atau di kantor pajak, maka begitu cek apa pajak progresif Anda tidak kena. Kalaupun ternyata kena, Anda akan dilihatkan Pak, Bapak sudah memiliki ini ya, memiliki dua motor. Yang dulu yang ini, yang sekarang baru ini. Oh Pak, yang dulu sudah dijual. Tapi ini belum balikan nama pembelinya. Ya ini Pak, bukti sebagai akte jual belinya. Oh ini. Oke, berarti Anda tidak kena pajak progresif. Karena dibikin akte jual belinya. Jadi sebagai bukti bahwa motor kita itu sudah dijual ke orang lain. Harus dibikin dong, hati-hati. Nanti kalau dikenakan dibebankan di pajak, lihatkan itu. Sehingga kita tidak akan kena lagi. Oh,
Tapi itu masih ada nama itu. Nanti orang yang itu akan ditegur. Kenapa? Karena kalau nanti perpanjangan STNK, kalau tidak pakai KTP pemilik yang baru, maka tidak akan bisa. Pemilik yang nanti KTP yang ada di itu tidak akan bisa. Ya, itu barangkali untuk yang pajak balik nama kendaraan. Di ini ya, oke. Balik nama kendaraan sudah, bahan bakar. Kalau bahan bakar jelas itu kan tinggal pajak air permukaan. Ini biasanya yang membuat serapan air kedalaman ya. Ini karena apa? Karena bahaya itu kalau tidak dihentikan. Terutama serapan air yang berhubungan dengan hotel. Hotel itu sampai wah nyedotnya itu kena pajak. Karena kalau rumah itu terbatas. Kalau rumah-rumah itu terbatas dan semuanya. Oke. Sebentar nih, ada ini, ada tunggu sebentar. Apa ini? Untuk ekstranet. Bi, ini dipoto dulu, dipoto dulu. Di sini sama. Oke, kita lanjutkan. Sebentar itu. Nah, yang bagus di bawah. Oke, kita lanjutkan. Apalagi, oh ini 11 itu ya, ada lagi pajak kabupaten kota nih. Yang tadi provinsi, sekarang pajak kabupaten kota. Biasanya berhubungan dengan wilayah yang ada di kota, hotel, restoran, hiburan, reklam. Wah, banyak teman-teman. Sebenarnya kan kalau kalau sudah di ini, sudah apa? Sudah di eh, apa namanya? Sudah ada datanya dan kita lengkap. Lumayan penghasilan pajak itu untuk membiayai negara itu ya, untuk daerah itu. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa lebih memperdalam lagi ya itu hotel bagaimana bintangnya hitungnya ada lah itu pajak-pajak daerah itu kewenangan dari pajak daerah restoran hiburan reklamu biasanya ujung-ujungnya dari penghasilan dilihatnya pajak penghasilan hotel pajak penghasilan restoran ya kalau tanah bangunan berdasarkan PBB-nya jadi double lah sebenarnya penghasilan ini ya di bayar pajak yang harus dibayarnya ya. Dan selanjutnya pajak parkir ya pajak air tanah sarang burung walet nah, ini yang di luar dugaan mah sarang burung walet ya di luar biasa sebentar teman-teman ini ternyata untuk sarang burung walet itu penghasilan itu tinggi miliaran makanya orang berbondong-bondong bikin gedung sarang burung walet penghasilannya tinggi tinggi sekali oleh karena itu banyak yang berburu bisnis di sarang burung walet. Nah, ini pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, perdesaan perkotaan. Ini tanah bangunan yaitu yang berupa apa? Ini berupa apa namanya? Eh, yang disebut dengan perumahan-perumahan ya. Atau yang punya tanah kolam apa yang disebut dengan apa, sawah gitu ya. Masuk ini PBB yang situ. Dan yang terakhir biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu saja barangkali teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita nanti lihat dari apa namanya penyampaian tadi. Nah, ini ada yang baru masuk Dewi Musyaropah. Akhirnya pada diizinkan hela ya puasa pertama barokah lah sok masuk ya. Oke teman-teman, alhamdulillah keren BBSK ya. Kang Daniel BBSK, tahu BBSK Kang Daniel? Ya, ternyata teman-teman tampil semua di layar, senang. Kalau udah senang mah Kang Daniel kurang itu kurang ini gampang yang penting nampak begini BBSK Bapak bangga sama kamu ya keren nih kalau udah gini ya jadi Bapak nanya
Nah sedih atau bapak mah mun geus ngobrol tiba-tiba areueuh tinggal nama hungkul. Hari nisan puguh nama teh nya da jelema geus teu aya. Ya mah mana aya di belakang gitu ya. Ini teh teman-teman punten ya, menghindari mahasiswa yang nakal. Kuliah yang disebutkan abus, tapi tuduh kene atau berangkat ke mana buka ini tuh. Nah, biasanya bapak mah makanya mau di akhir perkuliahan jarang langsung ditutup. Biarkan bapak sendiri nanti ketahuan, keluar nih, keluar. Tiba-tiba ayah beberapa orang cicing, di pinggir bapak keluar. Ditungguan setengah jam cicing kan nih, berarti jelma eueuh. Ketinggali. Ya jelma eueuh. Jelma tidak ada ini berarti. Berarti ini hayang kuliah hayang nampak hunggul. Berepot tau hunggul. Emang bapak ngatur strategi. Ya oh ini. Bapak ge mau gitu. Ah, bapak ge ali masih nilai saya. Ari ngabohongan ka bapak mah. Bisa jadi doli. Hayang merete anu rajin we, minimal anu kunaon sih eta nilai UTS UAS dan teh jelek Pak tinggal di perpajakan negara orang tapi dibalik A. Saya karena saya seneng dari awal sampai akhir sih ya kuliah hadir wae. Nampak siapa yang melarang? Saya punya hak prerogatif dosen. Oh gitu Pak, iya. Itu kudu iya saya yang punya hak, yang punya nilai. Karena tim inti kuliah Kang Daniel muncul sampai saya ditutup. Saya senang si Eta urusan nanti nilainya goreng, bisa ngejelaskan UTS UAS. Itu mah urusan saya. Paling saya panggil. Sok ya tugas perbaiki. Sebagai bukti nanti perbaikan jadi lomba A. Kenapa? Karena saya ingin ngasih nilai. Ujung-ujungnya masih dosen tak mere A, mere B. Kan gitu. Karena senang, saya ingin mere A. Kenal senang. Kuliah, nah alus amun kuliah Bapak abus, abus. Ya. Tampaknya. Itu teman-teman. Dan itu dosen hampir semua gitu ngobrol ke Bapak. Sok cobaan, percaya mah. Jangan-jangan semester enak KBA. Sok coba kalau nggak percaya. Kan harus pakai strategi kuliah itu. Bapak ngomong gini, itu karena Bapak lebih duluan belajar dong. S1, S2, S3. Lebih duluan belajar. Berarti punya pengalaman duluan. Loba anu kajebak palalintar nilainya teh B deui B deui CD karena tidak menyesuaikan. Kaku, belajar ngapalku. Ketika ada masalah kejebak, teu bisa. Anu fleksibel anu santai. Ya, si Bapak ieu mah makanya si dengerin keinginan dosen teh kumaha arahna. Keinginan dosen. Ari Bapak mah arahna teman-teman hadir, ngisi absen, terus nampak di sini hadir gini, udah selesai sama apa mah. Kurang itu kurangnya bisa diatur asal jangan kurang serak cilaka kurang serak ya kenapa cilaka karena sudah tidak senang anu lengkap bisa jadi lengit putus senang mah dibuangan nanti kan gitu itu teman-teman sok diatur bikin strategi yang bagus ke dosen-dosen yang lain bikin seneng setiap kuliah tampil untuk mau tampil teh kos mau aja penanggung jawab kelas atau usaha gitu loh saya juga Pak pengen seperti sok tampil gitu ya Pak Abi mah isinan Pak jadi yang mau di kelas mah alim tataros di isin berat sok padahal yang bapak mah salah bener oke mau dikuakil luar biasa tadi 3 orang MPWP Dwianto Neng Dini Neng Lena ada catatan bapak Kang Dwianto tadi sebenarnya salah tapi nggak apa-apa saya hargain ini nanti percaya dirinya dan saya mah amun nggak bener pak masalah nggak saya tuh kuliah deh dari sejarah kok kan karena lagi belajar berlatih berpendidikan artinya yuk berlatih ruangan ini ruangan boleh salah tapi tidak boleh bohong ruangan ini kalau bohong mah dosa salah mah tinggal nggak memperbaiki itu kalau ada kata-kata sok sadari cepet udah bapak bapak tinggal si bapak pertanyaan teh sarua sehari-sehari saya ingin menguji keberanian supaya aktif catatan di bapak aktif jadi bapaknya mau ada hal-hal di luar dugaan teman-teman manusia teh sok aya apesna orang teh pinter tapi sok aya apesna tah katolongan ku ya sia teh geuningan di kelasna teh sok partisipasi ka bapak teh hargaan saya Pak Asep Dahlan nomor urut sekian
menurut saya NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Catat ke Bapak teh. Kenapa? Anda sudah berpartisipasi, ngehargaan ke Bapak. Tapi Anda punya percaya diri poin. Barang siapa orang yang selalu berulang-ulang menyebutkan dirinya sendiri, namanya dirinya sendiri, maka Anda itu akan percaya diri. Saya Pak, saya Pak, Dewi Pak, saya diri Pak. Berulang-ulang, berulang kali. Nanti setelah selesai studi, Anda biasa nanti di lingkungan kerja. Ya. Nanti tidak harus nol dulu. Bisa, bisa, bisa nanti juga Anda kerja menyesuaikan. Tapi nol dulu, lama dulu. Jadi nanti karir nanti kehambat. Tapi kalau dari sekarang Anda aktif, begitu masuk kerja, Anda begitu rapat pegawai baru, tapi nggak cuma tangan ke direktur teh. Mohon izin Pak, saya Asep Dahlan. Ya. Tadi yang kata Bapak siapa yang bisa kasih solusi itu ada masalah ini. Saya Pak Asep Dahlan. Barangkali Pak menurut saya gini-gini. Keren. Orang yang duduk di depan nanti melihat ke belakang. Saha tadi ngomong, detail kata tukang. Oh, itu pegawai baru ya. Siapa namanya? Dikenal Pak begitu. Coba. Karena semakin dikenal orang itu tidak harus ngabunuh heula, baru terkenal tapi ditahan. Percuma ngabunuh heula dikenal tapi ditahan. Ya, Kang Didin, percuma. Orang mah yang positif. Coba di seminar-seminar, duduk paling depan, orang di belakang. Siapa yang bertanya? Acungkan tangan. Pak saya, Kang Daniel Prayudi, mahasiswa UIN, Sunan Gunung Jati Bandung. Yang dari depan tuh pasti ningali. UIN, nanya, wah kata kasarung kan ningali. Oh itu UIN nanya, nanya naon, pasti hadis. Wah mau hadis, dan orang mau umum. Nanya apa ekonomi, aing mah gitu lah. Kagak. Begitu teman-teman ini, ya. Oleh karena itu, sok Bapak senang. Ini coba dilakukan kepada dosen yang lain. Ya. Pak ada yang tidak muncul dengan baik. Dan Bapak sendirian muncul. Jika dari tadi muka ada pengkainnya termuka. Tikuna berarti itu Bapak positif negatif thinking nanti. Jika AN Putri teh. Makanya Kang Daniel sebagai komandan kelas catat. Hari kuliah yang disebut abus, hari hadir menyaksikan. Dan anu hadir mah diomongkan kayak kita langsung muka. Baik kesalahan ya mantep dari tadi ku di sindiran itu muka-muka berarti tidak ada gitu ya. Ini ya solusi-solusi atau apa pikiran-pikirannya itu apa dalam rangka memberikan motivasi mahasiswa. Dah enaknya beres mah mah perlu lah. Geus capek lah pokoknya mah kayak materinya di fotokopi atau dikirimkan ke Kang Daniel bagikan ya. Yang penting mah saroleh balager adalah tidak terasa sudah setengah permainan kuliah, setengah lagi karena 8 semester. Enak keempat kan ya. Nanti 4 lagi. Barjeng 4 lagi ya anu semester 8 mah tidak ada di kelas. Berarti tilu tilu lagi. Tilu semester deui sebenarnya lama. Dan anu semester mah enggak ada di kelas, teman-teman. Semester 8 di luar, santai we kudu ka kelas. Bimbingan, datang ke kelas, si hello, kemana, ketemu, paling gitu. Si orang nggak baso, gitu. Nanti paling gitu, Oke, teman-teman, saya ingin evaluasi 2 orang. Sok sebutkan yang disebut dengan pajak daerah apa? Saya pada Sinta Ariyanti. Oh, Neng Desi, silakan. Pajak daerah merupakan semua jenis pajak yang Hei, 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 pemungutannya. hei. Biasakan, biasakan. Sok lupa. Tentang, lu penting mempercaya diri. Saya apa? Perkenalan. Allah. Saya pada Sinta Ariyanti, nomor absen 15. Oke, lanjut. Pajak daerah merupakan semua jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu ada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota yang hasilnya dimasukkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah yang diperuntukkan untuk pengeluaran daerah yang ada di dalam APBD. Oke, keren kan, teman-teman? Bapak, yang penting sebutkan nama, Pak. Saya Desinta, Pak. Desinta. Ingin mencoba. Keren. Anak-anak tiba-tiba nggak jawab aja. Nggak jawab.
tapi disebutin nama, kok lupa, nggak ada poin di Bapak ya. Siapa lagi? Satu orang, siapa lagi? Oh, ayo, siapa lagi? Pajak daerah. Elni izin Pak. Oke, yang ini silakan. Nomor absen 27. 27, silakan. Pajak daerah adalah semua jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten kota ataupun pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang hasilnya dimasukkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Oke, ya. Ini nih, ada yang baru mau masuk, kita mau berakhir. Keren, Olivia Dona. Ah, ya Allah. Kumahanya bingung ya teh. Tapi bulan puasanya. Oh, termasuk Olivia Dona. Ah, Iya, Pak. masukkan. Oke, dimasukin heula lah. Tengah bulan puasa. Ya, bulan puasa mah rada di ini lah kan. Tapi ini kan orang nggak berakhir. Tapi kenal minimal nanti ya Olivia nanti orang tanya weh bisa tuh gitu ya. Gitu. Ya. Nuhun Neng Elni ya. Kalian berdua ya. Nah, saya ingin tahu nih yang masuk kelompok pajak pusatnya apa saja? Ya, yang masuk. Izin Pak, Oke, Neng Dina, Beda, Pak. Neng Dina dulu, silakan duluan. Baik, Pak. Nama saya Dina Maharani. Nomor absen 21. Jenis pajak pusat itu yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, terus ada pajak pertambahan nilai atau PPN, terus ada pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, terus ada bea materai, dan ada pajak bumi bangunan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau PBB. Oke, keren Neng Dina. Mencapai tangannya, ada ya Allah. Sok hiji deui sa. Izin Pak, Silakan. jenis-jenis pajak pusat itu ada yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yang kedua itu ada pajak Neng pertambahan Dina, nilai. ini terusuhan. Oh iya Pak, maaf. Nama Dina Nurfala, nomor 11. Jenis-jenis pajak pusat itu ada pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga ada pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang selanjutnya itu ada bea materai. Dan yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan, perkebunan, pertahanan, dan pertambangan. Wih, keren ya. NMAX 2 opata jadi 7 nih. Ya, Neng Dina, Neng Dena. Ya mah tina dewe kabeh euy. Ya. Oh, oke, selanjutnya ini yang paling ini ya harus dipahami itu ya terkait dengan pajak eh, kelompok pajak daerah lah. Silakan yang masuk pada pajak daerah teh apa saja teman-teman silakan. Ini mah hanya untuk melatih percaya diri. Oh, Kang Fikri silakan. Izin Pak, nama saya Fahri, absen 32. Ya, Untuk jenis pajak daerah itu sendiri terbagi menjadi dua, Pak. Ada pajak ya. yang untuk provinsi dan ada pajak yang untuk kabupaten dan kota. Dan untuk jenis yang provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB, ada pajak air permukaan dan juga pajak rokok. Itu untuk yang provinsi. Dan untuk yang kabupaten atau kota ada pajak hotel, pajak restoran, Cukup. pajak hiburan. Uh, Terima kasih, Pak. batur ge hayangeun euy. Kabeh provinsi dan daerah pajak daerah. Jadi yang dimaksud Bapak pertanyaan pajak daerah itu apa? Tapi Kang Fikri
Pakri itu luar biasa ya. Terus Molotok sampai pajak provinsi dan daerahnya sahabat. Padahal nu lain haroyong. Atau yang atau kacatat di Bapak. Ya, hari kacatat minimal itu. Sok atuh sadar pada diteruskan ya. Gaida, Pak. Oh, Neng Gaida silakan. Perkenalkan, nama saya Gaida Firdaus, absen 39. 39. Untuk jenis pajak daerah yang kedua yaitu dari pajak kabupaten atau kota. Ada 11, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan atau PPJ, pajak mineral bukan logam dan batuan atau PMBLB, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2, dan yang terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Terima kasih. Lengkapnya seneng kalau udah gini seneng ya. Berarti memang nanti kita ini teman-teman ya memang harus banyak latihan. Dan semuanya juga pasti tahu. Saya yakin tahu. Cuma kan saya ingin melatih teman-teman untuk percaya diri. Ternyata Bapak tidak melarang untuk dibacakan juga silahkan, saya tahu. Tapi yang dilatih oleh Bapak, yuk kalau Anda dengan brand, saya Pak, itu juga berarti partisipasi yang sudah saling menghargai antara dosen dan mahasiswa dan membuat Anda berulang-ulang akan semakin percaya diri. Itu keren lah, keren ya, keren sekali. Nah, sekarang saya barangkali ingin menanyakan apa. Ya, ini mah untuk silakan yang lebih duluan ya. Perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah terkait dengan PBB-nya. Destia, Pak, izin. Neng Destia. Nomor absen 16. 16 ya. Kalau PBB yang pemerintah pusat itu tuh perkebunan, perhutanan, sama pertambangan. Kalau yang pemerintah daerah, perdesaan sama perkotaan. Oke, segitu Neng. Iya, Pak. Oke, terima kasih Neng Destia. Tuh kan, sudah sangat jelas. Kalau yang disebut dengan perdesaan perkotaan itu yang bagaimana itu? Ya, kalau perkebunan kebun, perdesaan perkotaan itu berupa tanah dan bangunan. Di situ juga namanya PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Ini keren ya, udah 10. Saya ingin 2 orang lagi aja yang bisa apa namanya berpartisipasi ya. Ingat teman-teman bisa ini ya, bisa sambil menguji ini keberanian ya. Oke. Saya ingin tahu tentang pajak daerah, ya, pajak daerah itu ada berupa apa namanya hotel, bangunan itu sama nggak dengan kabupaten kota pajaknya, tarifnya, ya kan? Pajak daerah, ya, pajak daerah kabupaten kota sama nggak tarifnya? Tarif apa Pak? Nah, ini saya sengaja agak sedikitin dari tulisan apa dari monitor PPT apa ada yang mencatat atau tidak? Pajak apa saja? Mau hotel, mau rantai apa reklame, ya sama nggak pajak kabupaten dengan kota? Pertanyaan. Ah, Kang Daniel. Oke, 18. Sama saja. Oke, Kang Daniel bilangnya sama. Ini
harus di Kang Daniel. Ada lagi silakan, cuma jawab sama bedanya. Nanti saya Izin, Pak. silakan. Dan Dewi terakhir. Nama Dewi Musaropah, absen 17. Pajak kota dan kabupaten untuk bangunan, saya rasa tidak sama karena biaya hidup di kota dan di desa itu berbeda gitu, Pak. Jadi biasanya di kota itu biayanya lebih mahal karena daerahnya juga yang terbatas gitu. Sedangkan kan kalau di desa di kabupaten tuh daerahnya masih luas sehingga pembayarannya masih terbilang lebih murah lah gitu. Kalau di kota mungkin lebih mahal karena wilayahnya yang cukup sempit. Oke, terima kasih Neng Dewi Musaropah. Kan kalau saya coba demikian, ternyata kelas B ini palalinter, bisa ngejelasin, ada kepercayaan diri. Ini kalau pertemuan-pertemuan gini terus diulang-ulang, saya Pak, terus ngejelasin, teman-teman, ini teh fungsinya saya, ini secara ilmu psikologi, ini saya share aja, maksud saya ini. Anda itu akhirnya akan rajin mau membaca, karena didorong ingin ngomong. Mal bisa ngomong kali itu baca lama, tengah dengar lama. Itu teh ilmu wawasan, teman-teman. Ini adalah satu strategi yang diidentikan ya. Terkait salah benar apa nomor sekian. Nanti akan mencoba kita perbaiki. Seperti pertanyaan ini yang terakhir. Bapak ini ingin menguji dari slide yang ini. Tidak ada di slide. Ternyata teman-teman kelas 4 bisa. Kang Daniel mengatakan, sama apa? Karena mungkin Kang Daniel melihatnya dari segi tarif pajak itu tidak akan berubah. Kan tarif pajak itu sama, sekian persen, kan gitu. Kalau Neng Dewi melihatnya bisa berubah, tidak apa, pasti akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini kabupaten kota sama halnya dengan UMR. Kabupaten kota itu beda. Ini udah masuk ke kalangan teknis, teman-teman. Ya, teknis. Cara untuk ini, apalagi di kota Bandung untuk PBB, Kang Daniel ya, Neng Dewi, Mas Saropah, diserahkannya itu bukan dikelola oleh kantor pajak. Kalau PBB aneh, harusnya ke kantor pajak. Di kota Bandung itu oleh Pemda. Kalau ada kendala, ada masalah ke kantor Pemda, teman-teman. Bukan ke kantor pajak. Artinya, untuk urusan kewilayahan teknisnya pelaksanaan di lapangannya, diserahkan ke masing-masing pemimpin daerahnya masing-masing. Artinya, sama beda. Ini nih, kalau kami perhatikan, setiap kebijakan untuk hotel, untuk apa namanya, eh, secara hotel reklame, apalagi untuk tempat-tempat hiburan. Kalau secara tarif penghasilan perusahaan sama, Kang Daniel, karena tarifnya ada pajak penghasilan badan sekian persen. Tetapi ada kebijakan peraturan pemerintah daerah masing ada yang disebut perda daerah. Terkait apa? Terkait apalagi dalam musim sekarang adalah pandemi. Keterbatasan yang disebut hibrid, hanya 50% kamar yang dibuka. Makanya ada kebijakan terkait dengan tarif hotel. Setor pajak lagi alhamdulillah karena pengunjungnya tidak ada. Jadi kesimpulannya apa? Bisa atau tidak, Pak? Beda atau beda? Nah, gitu. Tapi kalau pajak badannya sama karena tarifnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Kalau perda yang baru seperti parkir, pajak parkir kabupaten aya nu 1.000 kan 2.000 anu 3.000 kan gitu Kang Dewi ya. Beda-beda. Beda-beda. Malah ada yang 5.000 di kota ini sekarang mobil. Kenapa beda? Karena parkir itu ada yang parkir di los oleh pemerintah, ada parkir yang dikelola oleh pengelola swasta ya. Ada parkir itu dikelola ke swasta masuk. Apalagi sekarang ada palet apa yang disebut dengan parkir pelayanan prima. Begitu datang teh bikin kuncina ke tukang parkir. Enggak tukang parkir yang nyari tempat parkirnya. Bayarnya teh sampai 12.000, 20.000, 30.000 bayarnya teh. Ya. Sehingga jam-jamannya juga mahal. Ada parkir.
Jangankan untuk urusan parkir, WC wae WC eksklusif ya, eksklusif. Kencing, mau kencing, biasa kencing kan 2.000, aya nu 20.000, aya nu 30.000. Kencingna kumaha sih karena pakai musik sih karena. Pakai musik dan sebagainya. Itu tergantung pada pemerintah daerah. Sekali lagi bukan berarti beda dan pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan lama Kang Daniel tadi saya katakan tarifnya sama. Tapi ada perda yang ditentukan oleh pemerintah daerah kabupaten yang beda. Sama halnya dengan UMR karena dilihat dari kemampuan penghasilan masing-masing daerah. Itu yang dihimpun oleh daerah. Kalau pajak penghasilan mah nggak ada yang ini sama ya, pajak penghasilan itu mah pusat soal mah. Kalau daerah mah kewenangan masing-masing kabupaten daerah. Itu barangkali teman-teman pertemuan hari ini mudah-mudahan teman-teman diberikan semangat terus di bulan puasa karena ada kabar gembira nanti setelah Lebaran mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Sudah ada surat edaran Kang Daniel. Surat edaran